Selamat datang di webinar Baby Talk edisi perdana. Terus hari ini spesial ceritanya kan, karena kita memperingati International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersex and Transphobia, atau yang lebih sering kita kenal dengan Ida Hobbit. Di tahun 2020 ini juga spesial karena kita kumpul di sini secara virtual. Nggak apa-apa ya, biasanya kita kalau ngerayain Ida Hobbit agak sembunyi-sembunyi, kita sekarang di sini pokoknya sesuai tema kita mau breaking the silence walaupun secara virtual gitu. Nah, kita akan sharing juga nih sama teman-teman yang di komunitas dan actively breaking the silence. Oke. Aku mau kenalin pembicara kita. Ada Ichel Fernandi. Hai semuanya. Soal masalah bisnis ini kayak nggak langsung open kayak I'm lesbian nih kayak gitu, nggak. Okay. Jadi kayak lebih banyak ke pendekatan dulu ke teman-teman jaringan kayak gitu. Terus kayak misalnya ada acara-acara di luar yang belum tahu mereka pro atau kontra tentang LGBTQ, kayaknya aku nggak perlu kasih tahu dulu orientasi seksualku kayak gitu. Jadi ketika sudah punya kedekatan emosional ke orang-orang itu, baru aku seorang lesbian loh. Awal mulanya akhirnya decide untuk terjun di dunia bisnis online itu gimana ceritanya sih? I mean, like, takut nggak sih dari awal kayak misalnya, gue kalau misalkan masuk ke bisnis ini ntar pasti gue dijudge nih apa segala macam gitu. Soalnya kan banyak teman-teman yang kayak gitu kan gitu. Kamu sendiri gimana? Awalnya sih sebenarnya nggak mikir mau bisnis ya, karena mau coba cari kerja serabutan aja dulu deh, kayak ngantar-ngantar barangnya all shop kayak gitu kan. Nah tapi akhirnya pelanggan itu jadi banyak dan kayak terpikir kenapa aku nggak buka peluang ini buat teman-teman LGBT juga ya. Awalnya cuma buat teman-teman LGBT karena aku ngerasa gimana sih, apalagi untuk teman-teman trans ya yang di masalah di pekerjaan, apalagi di Samarinda. Itu misalnya di KTP jenis kelaminnya perempuan, berarti dia harus berpenampilannya feminin, dan sebaliknya kalau di KTP-nya laki-laki dia harus maskulin tampilannya di tempat kerja. Jadi kenapa aku nggak kasih job ini juga ke teman-teman LGBT biar mereka bisa kerja dengan ekspresi mereka sendiri dan nyaman gitu. Jadi sampai akhirnya banyak teman-teman LGBT yang kerja bareng, tapi banyak juga sih yang kayak rintangannya kayak orang, kok ini cewek atau cowok sih mbak, kayak gitu-gitu nanyanya. Jadi kayak yang tanya aja sama customer julid gitu ya. Iya, biasalah ya. Tapi boleh tahu nggak, tadi kamu sempat bilang jadi ngasih tempat buat teman-teman yang LGBT. Kenapa LGBT aja? Awalnya itu aku berpikir kayak ruang untuk teman-teman LGBT bekerja itu minim banget. Jadi kayak di mana lagi sih teman-teman bisa dapat kerja yang nyaman untuk berekspresi kayak gitu tanpa mikirin aku dipecat nggak ya kalau tampilanku begini kayak gitu. Kan banyak banget teman-teman yang mikir nanti aku nggak diterima nih di pekerjaanku tuh. Benar-benar inklusif, benar-benar pokoknya buat siapapun gitu ya, regardless orientasinya, identitasnya, or whatever. Kamu it's good kalau kamu punya bisnis itu dan kamu juga bantu teman-teman komunitas pakai bisnis kamu. Tapi selain itu kan kamu juga aktif di LSM kan? Nah, boleh ceritain nggak yang sifatnya lebih sosial itu kayak gimana pekerjaan kamu? Kalau di LSM yang sekarang aku bekerja sih fokus isunya itu perempuan adat ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih untuk sering membahas keberagaman seksualitas, kayak di setiap kali kita ada pertemuan atau pelatihan yang diadakan, kita juga masukin materi-materi sogi kayak gitu. Meskipun pesertanya juga kayak perempuan-perempuan adat yang ibu-ibu dari kampung kayak gitu, tapi kita tetap masukin perihal keberagaman seksualitasnya. Perempuan adat di mana ya kalau boleh tahu detailnya? Kalau di tempat aku bekerja fokusnya di Kalimantan Timur. Jadi kayak yang perempuan adat di bagian kampung-kampung di Kalimantan Timurnya.
kalau perempuan adat di sana sendiri masih banyak banget yang ibaratnya pandangannya tradisional gitu ya, yang ibaratnya power relationsnya sangat-sangat jauh di bawah yang laki-laki gitu. Tapi kalau di Kalimantan Timur sih, apalagi suku Dayak, itu kayak patriarki itu jarang sih ditemukan. Kayak biasanya juga bapak-bapak adat itu kalau di hari libur mereka cuci baju, juga mengerjakan hal-hal domestik. Itu justru lebih lebih kebudayaan Nusantara asli buat di LSM itu sendiri, buat perempuan adat itu sendiri. Menurut kamu nih, dari pengalaman kamu, penerimaan mereka gimana soal materi-materi yang berhubungan dengan sogi atau yang berhubungan dengan ragam gender dan seksualitas? Beragam sih, kayak ada yang beberapa kayak, oh ada ya ternyata begitu. Terus kayak yang tiba-tiba kayaknya ada deh di kampung itu anak yang begini modelannya, kayak gitu-gitu. Mereka jadi kayak yang bisa mengidentifikasi kayak, oh iya berarti kalau si A itu tampilannya maskulin berarti dia belum tentu dia suka cewek dong ya, kayak gitu-gitu. Jadi mereka bisa kayak mainin pemikirannya sendiri kayak gitu. Ujung-ujungnya kayak yang, oh ya udah sih kayak gitu. Kalau pencapaian yang menurut kamu paling membanggakan nih dari semuanya, misalkan termasuk yang dari bisnis online kamu ya, yang mempekerjakan teman-teman komunitas sama aktivitas kamu di LSM itu, ada nggak satu momen gitu atau satu pencapaian yang kamu tuh sampai sekarang, oh my god, this is I'm most proud of? Kalau ditanya begini sih, aku biasanya selalu jawab hal yang sama, kayak yang dulu aku tuh orangnya ignorance banget, kayak yang nggak peduli sama orang, yang penting aku baik-baik aja gitu. Kayak aku tuh mikirnya selama ini keluarga aku udah terima aku banget gimana, dan aku bekerja dengan nyaman, terus aku punya bisnis kayak yang pokoknya terserah lah orang mau gimana. Tapi pada akhirnya aku bisa kebuka mataku kayak ternyata lebih asik ya, ternyata bahagia itu ketika aku mampu melihat manusia itu sebagai manusia gitu. Kayak gimana aku bisa memperlakukan manusia lainnya itu layaknya manusia. Kayak yang aku bangga banget udah bisa jadi tempat atau membuka ruang untuk banyak orang yang minoritas yang benar-benar terkucilkan dari beberapa kelompok gitu, dan mereka bisa punya power akhirnya kayak gitu. Terus ada Arisdo Marbun. Sekarang aku mau beralih ke Arisdo ya. Hai Arisdo. Hai Kak Dena. Terang banget ya kamu ya. Iya. Natural, oke banget. Di sini aku baca profil kamu, sangat-sangat aku penasaran. Jadi katanya kan Arisdo ini mahasiswa ya di STT, mungkin maksudnya Stephen juga, aku nggak tahu. Cuman kamu juga adalah seorang featured guy Hornet. Yeah. Jadi boleh kan tolong dijelasin nggak sih Hornet itu apa? Terus featured guy Hornet itu apa? Oke, jadi untuk teman-teman Kak Dena, Hornet itu kayak platform untuk komunitas gay. Tapi platformnya juga bukan terbatas pada komunitas gay doang. Jadi pasti bisa masuk, semuanya pokoknya terbuka. Dan di situ kita akan menemui banyak pria-pria gay yang mungkin mencari jodoh, mungkin looking for having fun, looking for hookup, atau ya bisa dibilang cari teman, cari sahabat, di situ ada. Dan feature guy Hornet ini jadi salah satu model atau role model yang dipilih Hornet untuk kayak nge-share good posting dari foto-foto dengan caption-caption yang menarik, kayak caption kesehatan, caption bagaimana cara berhubungan, caption motivasi untuk menjadi gay, dan lebih kepada influencer sih kalau feature guy. Okay. Nah, terus si featured guy ini berarti kamu seperti jadi influencer di aplikasi itu kan, di sosial media itu. Gimana ceritanya sampai kamu bisa kepilih jadi salah satu featured guy Hornet ini? Oke, jadi tuh aku awalnya masih baru sih join Hornet tuh 2 tahun lalu. Terus sering posting juga di Hornet tentang bagaimana memberanikan diri untuk coming out, dan banyak juga teman-teman yang komen, banyak juga teman-teman gay yang like fotoku, dan
tiba-tiba kayak ada pesan masuk dari Hornetnya langsung, terus kayak ngomong, kami punya program nih namanya Future Guy, jadi kalau misalnya kamu ikut program ini kamu akan banyak followersnya, jadi kalau misalnya kamu posting banyak kesebar fotomu, terus kayak orang-orang satu Indonesia atau luar negeri juga bakalan ngeliat. Dan aku mikir-mikir, oh iya ini kayaknya penting nih untuk komunitas, untuk edukasi komunitas gay untuk jadi lebih komunitas yang baik sih. Nah, ternyata aku baru tahu Hornet itu tuh punya sistem yang namanya dia bisa ngelacak profil siapa sih yang sering dilihat sama orang banyak. Nah, mungkin Hornet tuh ngelihat aku profilku karena sering dikunjungi orang banyak, jadi dia langsung ngasih kesempatan untuk menjadi Future Guy gitu. Jadi dipilih khusus oleh Hornetnya sendiri berdasarkan algoritmanya mereka ya gitu ya? Iya. Banyak apa sih, dia kan pasti maksudnya nggak cuma di Indonesia doang dong si Hornet ini kan, di internasional kan. So, berapa banyak yang actually dipilih jadi featured guy ini? Misalkan di Indonesia gitu, apa cuma kamu aja atau ada beberapa orang lain juga? Indonesia tuh sekarang ada 12 featured guy-nya, di Turki juga ada, di US ada, dan khusus untuk Indonesia mungkin lebih banyak. Karena apa? Aku nggak tahu pemikirannya Hornet kenapa. Cuma marketnya gede kali. Iya, marketnya gede kayaknya untuk Asia. Terus itu maksudnya aku penasaran sih, itu kayak sistemnya endorsement gitu, ataukah maksudnya sejauh apa kamu dikasih kebebasan untuk posting apapun? Apa misalkan mereka punya guideline-nya sendiri? Mereka punya peraturan sih dalam posting, kayak nggak boleh naked picture gitu, paling setengah badan saja yang boleh naked. Terus postingan juga harus sesuai dengan foto yang kita posting, dan memang tujuan postingan kita juga bukan untuk kayak semata-mata menarik perhatian doang, tapi untuk edukasi komunitasnya, dan itu jadi hal yang menarik untuk Hornet juga. Terus menurut kamu hal paling menarik apa yang pernah kamu posting di situ dan paling punya respon yang positif? Ada satu sih, aku waktu pernah posting foto di mana aku lagi khotbah di gereja. Lagi khotbah. Oh gitu, lagi preaching Di khotbah. Jadi tuh aku posting foto, ada fotoku lagi di atas mimbar, terus aku di situ, selamat hari Minggu teman-teman, jangan lupa beribadah, dan selamat beribadah juga untuk orang Islam gitu. Dan tiba-tiba itu kayak direspon, sebenarnya bukan positif juga sih, tapi negatif juga banyak. Tapi yang positif itu kayak, oh gitu, kamu seriusan pengen jadi pendeta gay gitu. Terus yang negatifnya juga kata-katanya sebenarnya agak menyakitkan sih, kayak terkutuk kamu gini, terus kayak anjing, babi gitu. Pokoknya bahasa-bahasa yang kasar memang terucap dalam komunitas, dan akhirnya aku sadar sih ternyata ini jadi permasalahan kita semua. Mungkin bukan hanya komunitas gay doang, ada gap yang terjadi, kayak kita semua masih belum bisa menerima diri kita sendiri sebagai komunitas. Ini menjadi tugas kita masing-masing untuk edukasi komunitas ya, untuk lebih menerima sih sebenarnya. Ini jadi kegelisahan aku juga sebagai seorang yang punya impian jadi pendeta gay gitu. Ini kan berarti kan terjadi di Hornet itu kan? Iya benar. Komen-komennya kan. Jadi sebenarnya berarti isunya juga bukan cuma ibaratnya orang lain di luar sana yang susah atau yang memandang sebelah mata, tapi juga di teman-teman di komunitas sendiri juga masih ada gap gitu kan, masih susah menerima bahwa kamu bisa punya identitas atau orientasi seksual yang berbeda, tapi juga misalkan masih bisa juga punya pegangan hidup seperti agama gitu, tertentu gitu kan ya. Menarik banget nih. Selain Arisda juga feature Guy Hornet juga nih kan, tapi juga aktif di Yayasan Intermedica ya. Boleh dijelasin nggak apa yang kamu lakukan di yayasan itu? Oke, jadi Yayasan Intermedica tuh jadi yayasan sebenarnya atau NGO atau LSM yang memang progresif di bidang isu HIV dan AIDS, tapi khusus untuk LSL atau untuk gay. MSM ya, bahasa MSM. MSM, men who have sex with men. Iya. And
Dan komunitas ini jadi kayak menjangkau orang, terus bawa mereka tes. Dan ini aku gunakan juga untuk menjangkau orang-orang di Hornet. Jadi kalau misalnya aku posting foto tuh bisa nyampe ribuan kan yang masuk. Terus aku pilih-pilih tuh yang di Jakarta yang mana. Kemudian aku ajak tes, dan ya puji Tuhan memang banyak yang ikut tes juga. Terus kenapa aku ngajak tes? Mungkin ini jadi isu yang kedua yang aku coba gumuli. Banyak juga komunitas gay mungkin yang sudah terdiagnosa HIV positif, dan yang aku sesali adalah mereka yang sudah terdiagnosa positif punya dendam tersendiri untuk menyebarkan ke orang-orang banyak dan tidak akses langsung ke rumah sakit. Dan ini jadi tugasku juga sebagai penjangkau untuk menjangkau beberapa komunitas gay untuk tes dan edukasi mereka. Gini loh, kalau misalnya kamu udah itu positif itu bukan akhir dari kehidupan. Kamu masih bisa akses ARV, kamu masih bisa hidup panjang, dan kamu masih bisa punya anak. Namanya baru kejadian seminggu yang lalu sih. Jadi ada orang yang chatku di Hornet kayak, aku mau tes gitu, aku punya gejala gitu. Maaf dengan tanda kutip, penisnya tuh keluar nanah gitu, dan aku di situ coba untuk besok harus kita ke klinik di Jakarta. Akhirnya aku bawa di klinik Jakarta, dan kami tes di sana, dan akhirnya dia didiagnosa HIV positif sama punya bakteri dalam kelaminnya. Terus aku sebagai seorang yang mungkin edukator juga kayak coba untuk bukan tiba-tiba ngejudge dia, tapi aku coba untuk melakukan pendekatan pastoral ke dia, apa yang pernah kamu lakukan, terus gimana bisa seperti ini, dengan kata-kata yang ramah sekali dan tidak menjudge dia. Dan akhirnya aku temukan kasus ternyata dia punya ketergantungan ganti-ganti pasangan, terus ganti-ganti ya sehari satu pasangan gitu. Dan aku ternyata lihat juga ternyata ini jadi masalah, bukan masalah dia juga, tapi jadi masalahku juga sebagai orang yang mungkin sudah melek intelektual. Dan ini menarik kenapa? Karena ini akan aku teruskan, perjalananku untuk berjuang untuk komunitas akan aku teruskan sampai aku bisa mengedukasi semua gitu. Oke. Nah, kalau berarti si Yayasan Intermedica ini dia fokusnya di HIV/AIDS doang, atau juga buat penyakit menular seksual, STD, juga? Iya, keduanya. Oke. Kalau boleh tahu, misalkan targetnya ini kan banyak mungkin teman-teman yang nggak semuanya privilege gitu. Untuk kayak misalkan banyak kan yang takut gitu, pengen cek atau pengen ke klinik gitu. Cuman nanti kalau ada kenapa-kenapa, aduh gue kayaknya nggak mampu deh untuk bayar treatmentnya dan lain sebagainya. Itu ada program khusus nggak sih buat mungkin membuat treatment tersebut lebih aksesibel buat teman-teman? Ada beberapa klinik di Jakarta, kayak aku tahu klinik Gobalindo, dia free untuk tes HIV dan tes IMS, dan jika pasien didiagnosa positif, dia akan langsung akses ARV pada hari itu juga, dan itu gratis, nggak berbayar. Ya. Sampai selamanya gratis apa gimana? Iya, sampai selamanya gratis karena klinik Gobalindo kayak punya funding from linkages and global fund. Okay. Wow, I'm so glad sama sistem di sini. Cuman kalau ibaratnya nih, aku nggak tahu, mungkin di sini sedikit berbeda, tapi kayak waktu aku di New York gitu ya, dia memang kliniknya tuh state fund gitu. Jadi maksudnya memang program dari pemerintahnya bahwa ada kayak si ARV treatment, terus kayak tesnya juga semuanya free, terus termasuk kalau misalkan ada suntikan apapun gitu semuanya free, sama PrEP gitu juga free, tapi buat residents gitu. Kalau di sini mungkin belum nyampe situ kali ya, masih free buat yang positif terdiagnosa gitu ya. Thank you Arisdo. Mungkin aku mau pesan buat orang-orang muda di luar sana dan terkhusus teman-teman lesbian ya. Pesanku, jaga kesadaran, hidupmu butuh kamu perjuangkan, jaga kesehatan, tubuhmu butuh kamu pedulikan,
Terima kasih untuk tetap hidup. Terima kasih untuk mampu tersenyum meski hatimu sedang rusak. Mari kita ciptakan bahagia. Teman-teman semua, khususnya komunitas K, apapun yang terjadi nantinya, kita harus tetap bertahan. Jangan malu untuk diri sendiri, karena Tuhan mencintai kita. Dan jangan malu juga untuk tes HIV, karena perlu tahu statusmu sedikit.